15 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 4 November 2022. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Mudah-mudahan semua saya doakan lulus menjadi peserta pemilu, dan tentunya kita berharap bahwa caleg-caleg atau nanti calon legislatif yang diusung oleh masing-masing partai berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Ketemu lagi dengan saya dalam belajar bersama Amrizal. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, kemarin sudah kita bahas tentang peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Sekarang kita akan lanjutkan kembali di pasal 67, yaitu tentang verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu akan dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota itu pada tanggal 15 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 4 November 2022. Oleh karena itu, yang perlu kami sampaikan di dalam kesempatan ini bahwa verifikasi faktual itu adalah verifikasi bagi partai politik yang kemarin di 2019 itu belum dinyatakan lolos parlemen. Jadi yang lolos menjadi partai politik ada 24. Kemudian yang tidak lolos menjadi anggota parlemen, khususnya DPR Republik Indonesia, itu akan mengikuti verifikasi faktual. Sedangkan yang lolos verifikasi administrasi tapi dia adalah partai politik parlemen, itu tidak perlu mengikuti verifikasi faktual. Saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan dan banggakan, verifikasi faktual ini akan dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang akan diverifikasi faktual tentunya adalah kepengurusan partai politik dari mulai tingkat pusat sampai ke kabupaten, kota, dan kecamatan. Kemudian keterwakilan 30% perempuan di dalam kepengurusan partai politik. Benar enggak? Sudah 30%. Kalau belum 30% berarti tidak memenuhi syarat. Dan itu akan langsung diverifikasi dan dihadirkan pada saat verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU dari mulai tingkat pusat maupun tingkat sampai kepada tingkat kabupaten kota. Kemudian verifikasi yang dilakukan terkait dengan jumlah keanggotaan. Syarat keanggotaan kemarin itu seperti yang saya jelaskan bahwa ada 1000 atau 1/1000. Dan ini akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Kota. Oleh karena itu, supaya memudahkan kita semua di dalam verifikasi faktual, hendaklah partai politik itu menunjuk LO yang bertugas untuk membantu KPU di dalam melaksanakan verifikasi faktual tersebut. Saudaraku yang kami muliakan, bahwa kalau ditanya bagaimana mekanisme tentang verifikasi faktual
yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Berikut akan kami jelaskan sedikit. Yang pertama, kita merujuk kepada pasal 70 PKPU nomor 4 tahun 2022. KPU melakukan verifikasi faktual kepengurusan dengan cara mendatangi kantor partai politik tingkat pusat. Kemudian di pasal 75 tingkat provinsi dan pasal 80 itu tingkat kabupaten kota. Itu penjelasannya. Kemudian pasal 71, 76 sampai dengan 78 perlu kami jelaskan berbunyi demikian. Apabila saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat pengurus partai tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota yang tidak hadir, verifikasi faktual dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Misal seperti yang pernah kami lakukan, yaitu saat salah seorang ketua partai politik tingkat kota itu sedang melaksanakan umroh, kami melakukan verifikasi faktual secara teknologi informasi dengan yang menghubungi yang bersangkutan itu saat berada di Makatul Mukarramah. Seperti itu dia. Boleh dilakukan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU provinsi, KPU Kabupaten Kota dan pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk saling bertatap muka. Itu yang kami lakukan. Melihat, berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung. Kemudian dalam hal saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat keraguan terhadap pengurus partai politik tingkat pusat, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA, KTP elektronik atau KK untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pengurus partai politik tingkat pusat pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan. Ya. Ini pernah kami lakukan dulu saat saya menjabat sebagai ketua KPU, bahwa sekali lagi ada ketua partai politik pada saat kami melakukan verifikasi faktual itu sedang melaksanakan umroh di Makatul Mukarramah. Oleh karena itu kami menghubungi beliau, minta menunjukkan KTP dan identitas lainnya seperti KTA yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian perlu kita tambahkan juga bahwa verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota seperti yang saya bilang tadi. Khusus keanggotaan partai politik ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini khusus terdapat dalam pasal 84 dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan anggota partai politik paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota. Jadi khusus verifikasi keanggotaan ini akan ditentukan nanti sampel, ya, penentuan sampel ini dia. Kita perhatikan pasal 85 ayat 1, penentuan sampel dalam verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan metode Krejci dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis. Metode Krejci dan Morgan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota partai politik.
Metode pengambilan sampel sistematis sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dalam menentukan pencuplikan sampel anggota partai politik. Penentuan pencuplikan sampel anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah menentukan jumlah sampel yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Penghitungan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penentuan interval sampel dan pencuplikan jumlah anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berpedoman pada ketentuan dalam lampiran peraturan KPU. Penghitungan proyeksi terhadap jumlah populasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berpedoman pada ketentuan dalam lampiran peraturan KPU. Kemudian yang terakhir khusus di pasal 85 ini adalah ayat 7 penentuan sampel dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dilakukan oleh KPU. Saya ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh KPU dengan menggunakan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Tentunya ini sudah dijelaskan oleh KPU pada saat partai politik baik itu sosialisasi maupun pendaftaran dan saat kegiatan-kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU, baik itu KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota kepada partai politik di masing-masing tingkatan. Saudara-saudaraku sekalian, memang enak membahas tentang peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 ini. Karena di sini kita akan belajar banyak hal tentang verifikasi partai politik baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita baik itu partai politik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota menentukan satu orang atau dua orang, saya bilang tadi LO, yang bertugas untuk membantu KPU, mempermudah KPU di dalam komunikasi, khususnya yang lebih penting adalah bahwa KPU membutuhkan informasi terkait dengan jumlah kepengurusan, keanggotaan, alamat yang bersangkutan supaya mudah didatangi oleh KPU termasuk pendukung-pendukung masing-masing partai politik. Kalau 3 persoalan ini tadi, yang pertama adalah kepengurusan, yang kedua masalah keterwakilan perempuan harus 30% dari kepengurusan, ditambah yang ketiga adalah jumlah dukungan partai politik 1000 atau 1/1000 dari jumlah anggota partai politik. Ini bisa terpenuhi, maka yang bersangkutan atau partai politik yang bersangkutan dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 dan berhak mengikuti kontestasi politik di 2024 untuk menentukan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Mudah-mudahan semua saya doakan lulus menjadi peserta pemilu, dan tentunya kita berharap bahwa caleg-caleg atau nanti calon legislatif yang diusung oleh masing-masing partai berkualitas dan dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan layak untuk dipilih serta terpilih di dalam pemilu 2024. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.